Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syukron Musaki, NIM 2004411000035 dari Prodi Sistem Informasi, mata kuliah Desain Manajemen Jaringan kelas 2C. Saya akan mempresentasikan materi tentang IPv4. IP adalah kependekan dari Internet Protocol. IP address digunakan untuk memberi alamat pada suatu device, yaitu komputer, laptop, dan lain-lain, agar bisa berhubungan dengan device lain dalam satu jaringan. IP yang umum dan paling banyak digunakan untuk membuat suatu jaringan saat ini adalah IPv4 atau IP versi 4. IPv4 terdiri dari 32 bit angka biner. Tiap 8 bit dipisahkan dengan tanda titik dan disebut satu oktet. Jadi IPv4 terdiri dari 4 oktet. Satu oktet memiliki nilai mulai dari 0 sampai dengan 255. Misalnya ini 11000000 itu 8 bit. Kemudian ada 4 oktet, jadi ini semuanya ada 32 bit. Kemudian ini 11000000 ini bernilai 192 jika didesimalkan. Kemudian nilai biner dan desimal pada IPv4. Ini adalah untuk konversi, yaitu pertama biner ke desimal. Ini adalah tabelnya, jadi yang paling kiri nilainya paling besar, yaitu 2/7 atau 128. Yang paling kanan paling kecil, yaitu 2/0 atau 1. Misalnya 101.100.11. Maka kita buat seperti ini. Kemudian tiap angka yang dari paling kiri sampai ke kanan diurutkan, dipasangkan dengan kelipatan 2 yang di atas ini. Jadi yang nilainya 1 maka akan keluar hasilnya. Misalnya ini 1 maka keluar 128. Kalau 0 maka tidak keluar, jadi tetap 0. Kemudian yang nilainya 1 ini dijumlahkan, jadi 128 ditambah 32 tambah 16 tambah 2 ditambah 1, maka hasilnya 179. Jadi 179 adalah nilai desimal dari angka biner 101.100.11. Kemudian konversi desimal ke biner, yaitu dengan cara dibagi 2 hingga habis dan menyimpan angka sisa bagi. Misalnya 131, maka 131 dibagi 2 yaitu 65, tapi sisa 1. Kemudian 65 dibagi 2 jadi 32, sisa 1. Kemudian dibagi 2 terus, setiap sisa baginya ditulis di sini. Kemudian hingga yang paling terakhir, yaitu yang paling di bawah, yaitu 1. Kemudian urutkan angka sisa bagi. Yang paling atas ini berada di paling belakang, jadi 131 jika dijadikan angka biner yaitu 100000011. Kemudian pembagian kelas IPv4 ada 5 kelas, yaitu kelas A mulai dari 0 sampai 126, kelas B mulai dari 128 sampai 191, kelas C mulai dari 192 sampai 223, kelas D mulai dari 224 sampai 239, dan kelas E yang terakhir yaitu 240 sampai 255. Untuk IP 127 tidak digunakan di A atau B karena itu adalah IP loopback. Kemudian yang digunakan untuk jaringan di dunia nyata yaitu hanya kelas A, B, dan C. Sedangkan kelas D dan E hanya untuk eksperimen. Kemudian subnet mask. Subnet mask adalah pasangan dari IP yang tidak boleh dilupakan. Subnet mask berfungsi untuk mengidentifikasi network address dan host address.
IP kelas A memiliki subnet mask default 255.0.0.0. Kelas B 255.255.0.0. Kelas C 255.255.255.0. Ini untuk mengidentifikasi network dan host, yaitu misalnya IP address 10.10.1.1 yaitu kelas A, karena subnet masknya 255.0.0.0, maka oktet utama yaitu network address, yaitu yang 255 ini, yaitu 10 ini yaitu network address, sedangkan untuk 3 terakhir 10, 1, 1 itu host address. Selain subnet mask default, subnet mask masih bisa dibagi lagi menjadi lebih kecil dengan metode subnetting. Subnetting memperkecil lingkup jaringan, namun mempercepat koneksi jaringan karena jadi lebih efisien. Misalnya ini 255.255.255.192. Prefix line. Ini adalah cara cepat mengidentifikasi subnet mask. Misalnya 192.168.35.1/25. Tanda /25 berarti ada 25 angka 1 dari 32 bit biner yang berurutan dari kiri. Ini satunya dari paling kiri sampai ke sini, ini jumlahnya ada 25. Dan kalau dijadikan desimal yaitu 255.255.255.128. Kemudian menghitung subnet, misalnya 192.168.35.1/25, maka jumlah networknya dihitung dari jumlah 1 yang ini. Karena ini adalah kelas C, maka yang diambil hanya oktet yang terakhir, 1 oktet terakhir. Maka angka satunya hanya 1, maka tulis 2 pangkat 1 yaitu 2. Jadi hanya ada 2 network. Kemudian jumlah host per network diambil dari angka 0. Jadi ini ada 7 angka 0, yaitu jadi 2 pangkat 7 dikurangi 2, 128 kurangi 2 yaitu 126. Jadi ada 126 host per networknya. Kemudian blok subnet dihitung dari jumlah maksimal nilai 1 oktet dikurangi dengan yang paling belakang dari subnet masknya, yaitu 256 dikurangi 128 sama dengan 128. Maka bloknya yaitu 0,128. Kemudian kalau dibuat tabel seperti ini, jadi seperti yang dituntut tadi ada 2 network, yaitu 192 168 dikali 0 dan 192 168 dikali 128. Kemudian ini first host dan last host. Kemudian ada broadcast. Kemudian yang terakhir, IP yang dapat berhubungan. IP yang dapat berhubungan hanyalah IP yang berada dalam jaringan yang sama. Misalnya alamat IP 192.168.35.12/24 bisa berhubungan dengan alamat IP 192.168.35.22/24 karena berada dalam satu network yang sama, yaitu 192.168.35.0. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.